Sama orang lagi susah kerja, kalau bisa gini, begitu dapat kerjaan, makasih, masih mending. Nggak ingat, betul lah. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling menanggung beban. Ada orang-orang, banyak orang-orang yang senang, yang biasa untuk menanggung bebannya sendiri. Firman Tuhan katakan, sharing masalah, bagikan beban, jangan diam aja sendiri. Karena bukan begitu caranya keluarga Tuhan bersatu, bukan. Nah, tapi tentu saja jangan hanya masalah yang dibagikan, betul? Engkau harus memiliki keterbukaan hati. Firman Tuhan katakan di Amsal, orang bebal, saudara pernah tahu ya? Saya sering menyampaikan, orang bebal hanya suka mengemukakan isi hatinya. Itu guananya Twitter. Nge-tweet. Saudara tahu Twitter itu artinya burung. Tweet gitu. Itu jadi sebabnya makanya kalau ikutan Twitter kan banyak. Karena semua orang asal cuap-cuap. Bukan cuap-cuap. Siap. Apa ya? Kalau dulu apa? Siap-siap. Itu banyak banget. Semua orang mengeluarkan isi hatinya. Begini. Orang bebal katanya hanya ingin mengeluarkan isi hatinya. Kita tentu saja tidak mau seperti itu, betul? Bukan, kita tidak mau menjadi orang bebal. Kita mau menjadi orang yang mempunyai budi pekerti, mempunyai hikmat Tuhan. Sehingga artinya kita bukan hanya mau berbagi, tetapi kita juga mau menerima. Setuju? Kita bukan hanya mau membagikan isi hati kita, tetapi kita mau menerima masukan, menerima pendapat, menerima gambaran dari orang. Saya baru baca Kompas. Saudara mungkin tahu kolomnya Samuel Mulia. Dia bilang gini, saya punya teman katanya. Dia bilang, kalau saya salah, tegur saya. Kalau saya hilaf, gitu lah ya, kasih tahu saya. Nah, kebetulan dia punya teman. Karena udah dikomongin gitu, ini masih zaman dulu SMS, gitu ya, SMS. Jadi kan biasa juga kan broadcast SMS biasa gitu ya. Kalau terakhir broadcast BBM, kalau dulu kan broadcast SMS, gitu. Kalau saya ada salah, karena kamu adalah teman saya, gitu biasanya ujungnya. Dan terus dia punya teman, dan karena udah dibilangin gitu, dia omongin sama, gitu. Sudah tahu ujungnya, nggak berteman lagi. Gitu. Karena tidak bisa menerima. Jadi saling berbagi itu saudara itu artinya apa? Bersedia memberi, bersedia menerima. Saya punya anak dua, saya mau pastikan ketika saya memberikan sesuatu atau apapun juga mereka dua-duanya saling berbagi atau bergantian. Saya tidak mau hanya salah satu saja, tetapi berbagi. Pastikan saudara-saudara, kalau engkau mau masuk ke level persahabatan, engkau harus masuk ke level sini. Engkau harus berbagi pengalaman, berbagi apa? Rumah. Dan terakhir berbagi pergumulan, berbagi masalah. Berbagi masalah dia, maka pun juga. Apakah kau harus bisa menyelesaikan masalahnya? Mungkin belum tentu. Kadang-kadang kalau kau coba menyelesaikan masalah, malah makin masalah. Tetapi setidaknya engkau mempunyai hati, mempunyai telinga untuk mendengar, dan mempunyai kerelaan untuk mendoakan dan membela dia. Ibrani 10 ayat 25 yang menyebutkan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi sebaliknya marilah kita saling menasihati. Ya, oke. Level 1 apa? Menjadi bagian. Level yang kedua, persahabatan. Kita harus belajar berbagi. Nah, kita coba cek dulu. Kita udah belajar berbagi belum? Kita kalau tanpa permenungan kan kecepatan jalannya gimana? Saya kasih 15 detik. Itu udah masuk di level kedua ini atau enggak? Dengan saudara-saudara kita. Bisa sebelah kirinya, bisa sebelah kanannya, bisa saudara ingat anggota kelompok kecil saudara.
Saudara tahu dulu waktu saya SMP ada lagu yang judulnya Shoulder to Cry On. Saudara tahu lagu itu? Ya, yang tahu berarti lebih kurang seangkatan dengan saya. Ya, plus minus lah, paling plus minus 5 tahun. Itu A Shoulder to Cry On. Ya itu berbagi bahu ya. Tapi please lakukan itu wanita dengan wanita, laki dengan laki. Not his shoulder and not her shoulder, right? Right. Saya hanya melihat dia sebagai adik. Gitu kan? Adik. Saya nggak ada juga. Oh, saya hanya ke abang sama dia. Kalau kata teman saya bilang, abang mau katanya. Oke, benar. Level kedua itu persahabatan. Jadi saya dorong saudara-saudara untuk membangun persahabatan dengan anggota kelompok kecil saudara. Bangun persahabatan dengan teman kiri kanan saudara. Kenapa? Karena mereka teman saudara di dalam kekekalan. Jangan-jangan tetanggaan lagi dalam kekekalan. Oke. Udah selesai level kedua itu apa? Sahabat. Kita masuk ke level yang ketiga, ini udah naik ke level yang lebih dalam, yaitu kita baca dulu ya 1 Korintus 3:9. Kita adalah mitra bekerja bersama untuk Allah, rekan sekerja. Mitra itu, mitra, rekan, partner. Kalau saudara pernah lihat film polisi kalau pergi selalu berdua, ya nggak pernah sendiri, selalu berdua. Nah, makanya selalu you want to be a good cop or bad cop, gitu kan? Selalu berdua. We are partner katanya. Nah ini artinya menjadi partner, menjadi bagian. Jadi artinya menjadi bagian itu adalah melakukan melakukan bagian saya. Masing-masing kita punya bagian kita masing-masing, benar nggak? Setuju? Kita punya bagian kita masing-masing. Efesus 4 ayat 16 saya bacakan. Seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Hal itu membuat bagian-bagian itu tumbuh sehingga seluruh tubuh menjadi sehat dan tumbuh dengan penuh kasih. Saudara bayangkan gini. Saudara pernah membayangkan ingin kerja di suatu perusahaan yang atau gini deh. Saudara pernah membayangkan saudara ada, kalau saudara senang olahraga, saudara ada di dalam timnya Michael Jordan misalnya. Saudara menjadi mungkin katakanlah guard, temenan bareng dengan Michael Jordan. Terus mungkin siapa? Senternya itu siapa? Nantinya lebih cocok bola ya. Basket nggak mudah ya gitu. Nah, atau saudara bayangkan, saudara ada di dalam satu tim sepak bola idaman, favorit, paling top. Bisa bayangkan gimana rasanya? Bisa bayangkan? Gimana rasanya? Pasti bangga bukan kepala benar. Saudara bisa bayangkan misalnya itu saudara bekerja di satu perusahaan yang sangat besar yang ada di muka bumi ini, yang saudara tahu itu perusahaan paling bagus, paling inovatif, paling hebat ini. Bisa kebayang? Nah, saya bisa bayangkan saudara, kita ada di dalam bagian perusahaan yang terbesar yang ada di alam semesta. Itu adalah perusahaan Yesus. Dan kita merupakan bagian. Kita adalah bagian dari tim itu. Itu sebabnya karena Yesus 4:16, seluruh tubuh rapi tersusun. Rapi tersusun, ada bagiannya masing-masing. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut. Nggak ada yang berfungsi lain. Saudara tahu yang berfungsi lain hanya tubuh yang cacat, benar nggak? Yang makan menggunakan kaki itu hanya tubuh yang cacat.